siang, selamat datang Tapak Bong. Ya, terkenal di Pulau Nias dengan nama itu Tapak Bong, ya. Maka kami juga di museum pakai nama itu, dan sengaja kami minta kedatangan Tapak Bong ke museum karena sudah banyak hal ada di sini di museum, banyak dukungan, ada juga artefak, ada yang seperti dua patung ini kebetulan di sini. Banyak hal di sini di museum yang selalu ingatkan kami akan karya Tapak Bong dan segala dukungan untuk museum. Dan satu buku dulu, nanti kita lihat yang lain ya, satu buku dulu sudah diterbitkan dari Museum Pusaka Nias, asal usul masyarakat Nias. Dan di depan itu gambar cover yang dibuat oleh Tapak Bong. Itu dulu ditemukan dalam takula ya. Anak, di dalam itu semua disebut oleh Tapak Bong mandala ya. Ya. Dan itu Tapak Bong dulu tukang emas, dan orang datang membawa takula meminta supaya dilebur dan dibuat cincin atau hendak. Jadi sayang sekali hilang itu semua kemudian, tapi masih ingat dengan baik apa yang di dalam takula itu dibuat dulu. Dan itu kita pilih, dan di dalam juga kata pengantar, dan di dalam ada juga satu foto nanti dari Tapak Bong. Jadi itu kenangan-kenangan dalam buku. Tapi hari ini juga mau dia melalui film dokumentasi sedikit semua karya yang ada di sini di museum. Maka kami mempersilakan Tapak Bong untuk menerangkan sedikit ya. Ya, terima kasih. Saya sudah diizinkan untuk menerangkan. Maka seperti apa yang ditanyakan mengenai patung ini. Patung ini kalau dalam tradisi Nias atau budaya Nias disebut adu jatua. Ya. Adu jatua adalah patung orang tua. Nah, jadi dibuat sebagai penghormatan dan kenangan terhadap para leluhur. Nah, seperti patung ini yang dulunya saya ada buat sebagai kaki meja, ya, kaki penyangga meja. Maka bentuknya seperti begini ini untuk ada papan di atasnya untuk diletakkan sebagai penyangga. Patung itu dibuat sendiri oleh ya, Bapak. Dulu ya. Ini saya buat, ini karya saya kalau tidak salah tahun 1986. Ya, 1986. Terbuat dari kayu berua. Ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya, tetapi di Nias dibilang ada kayu berua. Nah, jadi itu ada buahnya itu yang dimakan, bisa dimakan, dan asam-asam manis. Nah, dan laki-laki. Ini bentuk lelaki, ya, ini bentuk perempuan. Ini hanya di sini ada nampak dua, mungkin ada di tempat lain ada dua lagi. Jumlahnya ini 4 karena dia sebagai kaki meja ada 4 biji. Nah, sementara yang papan alasnya, papan mejanya itu dulu saya kombinasikan dengan ukiran naga. Cuman saja sebelum saya menyerahkan ini di museum, papan mejanya saya diminta oleh sahabat saya untuk dibawa ke Wihara Avalokiteswara di Sibolga. Nah, sampai sekarang masih ada di sana, digantung di dinding. Itu papannya yang berukiran naga. Mejanya ini sekarang di Sibolga ada. Nah, nah, di sini juga sebagai ini
kursi atau disebut dalam bahasanya daro-daro balugu. Daro-daro si ulu. Jadi ini kursinya para bangsawan orang Nias. Ini terbuat juga dari kayu beruang. Kalau yang aslinya memang terbuat dari batu. Jadi ini saya buat duplikat dari kayu, dan ada juga saya buat duplikat dari bahan semen, cuman dimiripkan dengan batu. Mungkin ada nanti di luar, mungkin bisa kita lihat kembali nanti. Ini saya timbul ide pembuatannya setelah saya melihat di desa Hili Semetana dulunya ada situ kursi daro-daro si ulu, maka saya coba buat duplikatnya. Walaupun mungkin ini sedikit ada berbeda karena ini dibuat dari kayu, tetapi pada dasarnya mirip, ya. Cuman lebih mirip lagi yang terbuat dari semen. Karena ini bahan bakunya terbatas sehingga kita tidak bisa membuat persis seperti yang aslinya. Nah, begitu juga ini seperti tadi kaki meja itu, ini juga patung adu jatua. Ya, cuman ini karya saya waktu tahun 84. Ya, sekitar tahun 84. Ya. Yang ini cuman sedikit hidungnya sudah cacat, rusak. Ini diakibatkan waktu gempa dulunya ini terbalik, jatuh sehingga ini sedikit pecah, mengalami kerusakan. Patung perempuan dan ini patung laki-lakinya. Nah, dan beruang semua. Iya, semua bahannya kayu beruang. Ini wanita, dia ada pakai si alu, anting-anting, hiasannya kiri kanan. Nah, sementara kalau lelakinya hanya ada pakai satu si alu, anting-anting, hiasan anting. Nah, inilah ciri khas daripada orang Nias dulunya. Nah, di sini dia ada simbol di mahkotanya, ini gambar rai, yang disebut rai, ini weli-weli. Bukan pakis itu bukan dulu. Ini berbentuk pakis, ya. Ini daun pakis. Nah, sebenarnya untuk melihat strata orang Nias dalam tingkatan derajat tingkatannya itu dilihat dari rai ini. Cuman ini tidak sempurna. Cuman saya ada buat 3 karena terlalu kurang tinggi, kurang besar bahannya tadi. Sebenarnya ini kalau orang Nias dikenal ada bosi. Nah, sebetulnya melihat bosi dari di mahkotanya ini terpampang atau terjelaskan berapa tingkatan, itulah bosinya dia. Nah, ini nanti sering banyak mahkota ini lebih sering lagi kita lihat terbentuk dari bahan emas, bahan logam, ya. Ada kalau dia si ulu atau ere atau balugu, ya, itu dia terbuat dari bahan emas. Tetapi kalau yang ada juga yang terbuat dari bahan perak, itu tergantung kemampuan masyarakatnya. Nah, bisa kita geser ke depan. Ini
saya jelaskan dulu sedikit mengenai tadi buku ini. Ini covernya ini ini tadinya diambil dari peninggalan-peninggalan dari Takula, dari Rai atau Takula itu maksudnya topi, mahkota, mahkota orang Nias dulu. Jadi dia ada ornamennya. Nah, ornamennya ini setelah saya banyak membaca dan mempelajari buku penelitian ornamen se-Sumatera Utara oleh Universitas Sumatera Utara tahun 81, maka saya dapat menyimpulkan makna daripada ornamen ini. Ini disebut niogama, satu lingkaran yang bentuknya yang maknanya satu kebersamaan, persatuan. Sementara di tengah-tengahnya ini ada bentuk 4 daun. Ya, daun ini kalau bagi orangnya disebut bulu GCSC, daunnya namanya GCSC. Nah, ini sangat bermanfaat dan manjur untuk pendingin atau penurun panas, ya. Jadi obat yang bisa menekan panas dan sehingga itu bagi orangnya sangat daun itu sangat bermanfaat, dibuat di satu simbol jadi ornamen untuk dalam hiasan dengan tujuan memaknai bahwa hidup kita ini butuh ketenangan, kesabaran. Jadi yang panas didinginkan. Jadi jangan kita bawa emosi semua. Kira-kira begitu maknanya. Nah, walaupun di samping-sampingnya banyak lagi ornamennya, ada niohulaya. Niohulaya yang runcingnya bentuk-bentuk segitiga runcing itu sebetulnya diambil daripada ujung tombak. Ya, ujung tombak runcing yang bermakna sebagai heroik, ya. Ujung tombak itu berarti dipakai untuk berburu, untuk berperang, untuk semua, tentu yang membutuhkan keberanian. Nah, jadi atau kejantanan. Nah, itu keberanian. Itu ada yang bulat-bulat, di sini ada titik, itu bentuk disebut itu neomeme. Neomeme yang berbentuk payudara sebagai simbol kesuburan, ya, lambang kesuburan. Dan ada sulur di sini, sulur daun, ya. Ini yang menandakan adalah saling bertaut, saling menjadi orang Nias diharapkan dapat membaur atau membangun hubungan kepada sesama, kepada yang lain sampai seluas-luasnya. Pegangan tangan, ya. Ya. Nah, ini kira-kira secara singkat tentang makna daripada ornamen di cover buku ini. Ya, lebih jelasnya ada di dalam, mungkin bagi yang punya buku ini bisa dibaca, ada keterangan lebih paling depan. Ya, di sini ada halaman 5 Romawi. Ada dijelaskan 5 dan 6 Romawi. Ya, kira-kira begitu penjelasan daripada cover dan buku ini. Di dalam buku lagi diterangkan beberapa kata yang dilihat, ya. Mungkin mirip dengan bahasa Cina juga, kata Ya, sini, kata karena buku ini asal usul masyarakat Nias, sehingga dalam buku ini juga saya ada jelaskan bahwa besar kemungkinan, ya, orang Nias ada yang berasal dari Tiongkok Selatan. Yang Tiongkok Selatan itu dari suku Cantonese,
ya, suku Cantonese. Mengapa dikatakan begitu? Karena budaya Nias ada beberapa yang mirip dan bukan mirip, sama dengan tradisi budaya Cantonese, termasuk perbendaharaan katanya. Perbendaharaan kata banyak yang serupa, seperti kalau orang Nias mengenal Tuhan yang disebut dulunya Jihai, Sihai. Nah, kalau ini dieja dalam satu persatu, Sihai, dalam bahasa Cantonese, si benar, hai betul. Jadi maha benar dan maha betul, itulah Tuhan. Nah, ada lagi mengatakan ikan. Kalau bahasa Nias, Gia, Ia. Nah, kalau bahasa Cantonese, Yia, Yi. Nah, jadi itu mungkin hanya intonasinya saja yang berbeda. Payung, Fayo, bahasa Nias, Fayo. Kalau bahasa Cantonese, Facoy. Nah, Mofane, Mofane mau pulang ya, bilang Mofane pulang. Bahasa Cantonese, Oi Fanle. Fanle. Jadi Fanle dengan Fanle. Jadi itu dan banyak sekali perbedaan kata yang mirip. Lamayu, Boboa. Iya, dan banyak sekali. Mungkin bisa dan mengusung perempuan juga ya, yang perkawinan ya. Ya, mengusung perkawinan di Papa, di Tandu. Nah, itu juga sama dengan di Tiongkok sana. Itu memakai gauya. Gauya itu takula nyowalu, kofia nyowalu, itu ada gauya. Itu kalau di orang Cina mengenal itu tangkua. Tangkua itu topi orang mempelai wanita, ketika dia diangkat, dia dihias dengan mahkotanya. Dan apa semua bentuknya itu semua mirip dengan orang Cina dan Nias, sama semua. Nah, kemudian tradisi Sibaya, kalau orang Nias itu sangat diagungkan, ya, Sibaya. Kalau orang Cina juga, paman itu sangat menentukan di dalam keluarga. Ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan kan, ini soal bosi. Ini artinya kita bisa melihat bosi itu dari daunnya ini. Daun pakis. Apa ini? Bukan memang bagus kalau. Bulu neo. Kenapa tiba-tiba? Fau-fau? Iya. Karena ini ada ini, kalau saya lihat kalau ada seperti ini biasanya seperti ini pucuknya yang belum itu yang ada biasanya hidup di sawah. Ini saya lihat kalau ada daun ujung seperti ini, hanya daunnya ini masih sarang. Nah, oke, mungkin berikutnya mungkin Bapak bisa bantu kami sebagai anak muda juga, ini perlu kami ketahui kira-kira bagaimana. Nah, ini kan ini soal bosi tadi Pak ya. Nah, di mahkota ini biasanya kita lihat ada beberapa kombinasi ornamen ukiran, ya. Contohnya di bagian depan, bagian atas mahkotanya ada daun. Lalu di sekelilingnya ini kadang-kadang dan kita melihat ornamen lain. Apakah ini ada kombinasi atau hubungan dari kedua ornamen yang ada di mahkota ini? Sebenarnya memang ada, sebetulnya ini tidak lengkap, tetapi kalau ada ini kan hanya tidak lengkap dan tidak jelas ini asal ini, sehingga ornamennya ini hanya asalan. Kalau yang dari emas itu lebih jelas, bisa di apa. Nah, kemudian mengenang dan tidak melupakan budaya, maka bisa sembarang orang bisa pakai sekarang. Kalau zaman dulu tidak boleh, tertentu orang yang bisa memakai takula. Itu
dia penjelasannya. Baik. Nah ini sebetulnya ada semuanya. Kalau dulu dia ada bersaudara berapa, bosinya berapa, lebih lengkap, dan ini bisa. Nah ini kalau kita cerita ini memang dokumentasi apanya secara tertulis memang tidak ada. Tetapi dapat saya temukan ini penjelasan-penjelasan itu langsung bercerita dengan para orang-orang tua dulunya. Ya, karena sebelumnya saya dulunya waktu saya muda di bawah tahun 98, mulai saya tahun 74 sudah menjadi pandai emas, tukang emas, ya, sehingga banyak membuat dan melihat dari contoh-contoh barang dari orang-orang tua di Nias ini, sehingga saya banyak komunikasi dan banyak belajar pada orang-orang tua, menanya. Dari situlah saya mendengar penjelasan-penjelasan ini. Tetapi sangat disayangkan sekali, ya, karena dulu adanya pasar malam. Adanya pasar malam terkenal dulu ada judi. Jadi orang-orang tua dulu masih gampang dipengaruhi. Ya, kala judi semua barang-barang emas dijual. Potong. Ya, dipotong, dihancurkan. Itu sehingga musnah. Ada lagi orang tua ketika meninggal, mahkotanya itu digunting-gunting, dipotong-potong, dibagi sama dia punya anak 5. Dipotong-potong itu bagi 5. Dan dulu saya sudah menyarankan juga, sayang kenapa kalian potong? Katanya, tidak, itu kan bisa digantikan dengan uang. Saya bilang, siapa yang menyimpan itu berapa nilainya, digantikan dengan uang. Jadi jangan dirusak ini. Tapi masing-masing berpendapat lain. Tidak, kami butuh itu apa orang tua. Kami mau simpan dia ujung-ujungnya katanya. Tapi pada akhirnya dijual juga. Nah ini tidak tahu entah apa faktor ketidaktahuan. Tanda petik kebodohan juga ini. Nah, jadi maka sangat saya dari situ saya ada merasa terpanggil untuk mengingat, mencatat, karena faktor background saya juga memang sekolah saya juga rendah, sehingga saya hanya secara manual tulisan tangan, catatan-catatan saja saya catat, saya tulis. Nah, kemudian dengan beberapa tahun kemudian itu saya coba membuat dari bahan kayu, ada dari semen. Nah, itu buat. Nah ini bukan spesial bisnis sama saya, cuma saya dulunya sebagai koleksi aja, senang dengan budaya. Jadi saya buat banyak bahan-bahan duplikat. Dulunya di rumah sama saya banyak betul ini, sampai pintu rumah, gagang rumah, semua pintu lemari, gagangnya semua terbuat dari patung-patung semua. Cuma saya waktu gempa habis hancur dan ada sisa-sisa yang besar-besar begini, inilah saya serahkan di Museum Pusaka Nias. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin kita bisa berpindah di tempat lain. Ada beberapa karya Bapak yang ada di Museum Pusaka Nias, yang mana kami sebagai anak muda zaman sekarang masih belum kami ketahui kira-kira, karena banyak ornamen, dan ini salah satu juga contoh kepada kami bagaimana juga melestarikan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ketika Bapak sudah melihat itu semuanya, jadi Bapak buat duplikat itu sebagai hobi saja, dan akhirnya seperti pada saat ini itu menjadi dokumen. Itu bukti terpenting bagi kami sebagai orangnya, dan mungkin kepada semua orang juga Pak. Dan masih ada di tempat lain yang dulu umpamanya orang sudah ambil dari tapak bong, yang ukiran atau apa, hanya meja itu dulu. Iya, hanya meja saja. Yang itu saja. Tidak ada. Karena saya bukan tidak bisnis Bukan atau bisnis. komersil. Betul. Tidak komersil. Hanya dulu saya buat untuk
Kesenangan sendiri. kesenangan, senang saja, itu hobi, sehingga dulu saya penuhi rumah, semua buat, cuman karena faktor situasi ada bencana, gempa, rumah juga runtuh, habis berantakan, jadi maka yang bisa diselamatkan seperti yang saya jelaskan tadi, ini hidungnya waktu gempa ini jatuh terbalik sehingga pecahlah hidungnya ini. Tapi masih ada di depan pendopo. Oh, ada satu di depan pendopo. Memang itu saya buat langsung di depan pendopo Gunung Sitoli. Satu pasang juga seperti ini, dan ada 2 gowe, ya. Cuman sangat sayang sekali, dulu saya buat bagaimana itu bentuk aslinya, walaupun itu dibuat semen, saya buat seolah-olah itu batu asli, tetapi sayang mereka-mereka yang menjaga atau merawat di sana itu tidak mengerti mungkin, sehingga dicap, sehingga nilainya sudah hilang, sudah rendah. Dan Masih ada, masih ada di sana. masih ada sampai sekarang, itu masih ada di pendopo Gunung Sitoli. Dari sisi estetika sudah hilang. Dari estetika sudah hilang. Nah, itu dulu yang minta saya buat itu di situ, meletakkan dulu, saya lupa tahunnya, sekitar tahun 85 kalau tidak salah, waktu Bupati SM Mendefa, Ahmad David Mendefa, saya lupa nama. Bukan Dalimen. Bukan Dalimen. Bukan, Sebelumnya. itu Pak Ahmad David Mendefa. Kalau tidak salah saya SM Mendefa atau apa namanya. Yang jelas Ahmad David Mendefa itu. Dan ini juga dulu ada kaitan mau dibuat untuk salah satu. Ya, dulu juga sempat Pak Bupati dulu meminta saya untuk membuat di situ simbol daripada ornamen ini, ogama ini, tetapi karena faktor kekurangan dana dan dukungan dari yang lain berkurang, sehingga tidak sempat atau tidak jadi dibuat, ditambah lagi dengan berakhirnya masa jabatan Pak Ahmad David Mendefa, sehingga penggantinya tidak melanjutkan, maka itu tidak jadi dibuat. Maka menguntungkan museum sehingga kita dapat. Ya, makanya hasilnya itu karena belum ada dimiliki yang lain, maka itu menjadi hak paten museum. Terima kasih, Pak. Logam emas, ini biasanya dipakai oleh para si ulu tadinya. Bu Bewe itu dia berbentuk kumis, dibentuk. Ini ketika ini di Balubu atau si ulu memakainya itu, lalu dia apa yang diucapkannya itu merupakan perintah, itulah hukum. Andai kata dia sudah memvonis orang, tetapi sebelum dia pakai itu, mungkin masih bisa dirubah atau diralat. Tetapi apabila dia sudah menyatakan perintah dengan memakai BBW, itu tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa diubah. Tidak boleh diubah lagi. Masih ada studi perbandingan. Coba lihat. Masih ada itu. Foto masih muda dulu. Masih ada Nio BB. Ya. Bagus. Sudah. Paling sering ada orang ambil foto di sini. Nah, di ini Covid ini. tadi yang dibilang daro-daro Balubu, daro-daro si ulu, atau tempat duduk pengetua adat. Inilah yang bentuk aslinya begini. Kalau tadinya itu dibentuk dari kayu beruang, memang kurang sempurna pembuatannya, namun inilah yang bentuk aslinya. Ini kalau dulunya masih bisa dilihat
di Desa Hili Simetane ada, kalau saya tidak salah ingat. Nah, Di nah, Hilimondik Ah, Raya iya, di masih ada Limonde satu, Raya juga ya. ada yang bentuk kursi Dan yang di para tengah, pemuka adat. yang paling dikemari di Nia Selatan, anak Asi Otu. Nah, Itu mungkin iya. ya. Nah, ini apa? Kalung Nifatali, kalung leher, nifatali. Ini karena kalau dia pemuka adat atau balugu, dia terbuat dari bahan emas. Nah, kalau masyarakat biasa ini terbuat dari kayu atau terbuat dari bahan tempurung. Ya, ini. Nah, ini sekarang ini dikenal dia sebagai hiasan. Padahal dulunya tujuan memakai hiasan ini adalah sebagai perisai, perisai leher. Ya. Kenapa dikatakan perisai leher? Apabila dipakai kalung ini, jika ditebas lehernya, dia tinggal itu memutar kepalanya sehingga Air rumah, tebasannya itu bisa tidak memutuskan leher. Ada penangkis. Ini makanya dibilang perisai leher. untuk Nah, air rumah noso. Air rumah noso. nah, kalau sekarang dikenal sebagai perhiasan saja, perhiasan kalung. Ya, mungkin ada satu lagi ini yang Iya. perlu kamu ketahui di sini. Iya. Nah, ini kan ini luar biasanya Pak Tapak Wong ini. Kalau tadi kita sudah lihat itu dibuat dari kayu. Sekarang kan dibuat dari semen. Nah, Semen. kita berbagi ilmu ini, kita minta mungkin bisa diturunkan kepada kita juga. Ini kan dari semen, Pak. Apakah ini bagaimana membentuk ini dulu? Apakah itu dalam satu itu dibuat satu bak, contohnya dimasukkan ke situ apa? Atau langsung sudah dibuat tuangannya sehingga bisa terbentuk seperti ini? Atau setelah selesai baru dibuat ornamennya ini? Nah, tidak. Ini memang ini berbeda-beda, banyak teknik pembuatan apa. Kalau ada orang langsung buat, dibentuk langsung, ya kan, dibentuk langsung pelan-pelan. Tetapi itu bagi ada satu apa teknik daripada seniman lain. Tetapi saya dulunya kena otodidak. Tidak ada dasar seni sebetulnya sebelumnya, cuma memaksakan diri karena faktor keinginan apa, saya memaksa diri. Ini saya cor 4 segi dulunya. Saya bentuk batu. Nah, saya cor 4 segi semen. Begitu apa saya buka, belum begitu keras langsung saya kerjakan. Nah, bukan dipahat, langsung aja pakai potong dibentuk langsung. Nah, maka kerjanya tidak boleh berhenti. Dulu ini saya kerjakan malam pun gelap pun pakai cahaya lampu untuk karena takut jangan sempat keras cepat. Ada juga terlanjur keras, ya kita bantu pahat, baru dibantu dengan pahat. Cuman kerjanya lebih lambat, lebih ya lebih sulit sedikit. Ya, beda kalau dia masih kerasnya. Ini kan semen kan kalau kita cor begini dia butuh 48 jam mungkin baru bisa keras atau keras betul padat kerasnya. Sepanjang sebelum 48 jam itu kita masih bisa korek lagi, masih bisa kikis. Bisa kikis jadi sehingga bisa jadi jangan sebut tunggu keras. Kalau kita ambil bentuk kita cor saja 4 segi seolah-olah ini bahan bakunya batu. Baru langsung di Oke, baik Pak, mungkin kita bisa berpindah di Sekaligus tempat. bisa Ya. juga Atau- melihat karya zaman baru itu sama kita. Lidah sudah mau pecah karena angin. ini Giginya sudah pecah. Ini waktu musim batu aki dulu. Dikira ini batu aki. Sehingga kalau ada orang kadang-kadang yang tangannya jahil mereka ini lagi sudah hilang apanya Taring. taringnya. Taring. Semua anak itu. Nah, taring ini sebetulnya Nilgelasara, ya sebetulnya ini perpaduan dari 5 binatang besar.
5 binatang besar. Nah, ini banyak ada telinga gajah, mulut buaya, yang berpadu dengan taring Babi harimau. Ya, ini sudah patah taring harimaunya. Nah, ini dan sebagai bentuk leher, bentuk naga. Ya, ini ada perpaduan dari beberapa binatang. Nah, semua binatang itu yang besar, yang diunggulkan kayak harimau itu raja hutan, buaya itu binatang yang paling apa di sungai. Nah, gajah ini maksudnya itu simbol kebesaran. Jadi inilah simbol kebesaran bagi warga Nias. Kita harus pindah-pindah, panas matahari. Nah, ini sebetulnya Adu Sifatele. Iya. Nah, Adu Sifatele adalah patung untuk bentuk orang yang bertari perang. Ya, nah, di sini tadinya ada tombaknya dan di sini ada perisainya. Cuman perisainya sudah rusak, sudah apa? Sehingga nggak ada perisainya. Ini tempat mengapakan perisai. Jadi Adu Sifatele namanya. Cara membuatnya juga dicetak. Begitu juga. Dan Begitu baru juga. Iya, kita dengan cepat, dengan apa? Sebelum dia nanti bisa dipraktekkan, bisa di apa? Cor aja 4 segi, tetapi cepat-cepat dia di Sebelum keras. sebelum keras sehingga. Nah, lalu yang penting gosok aja. Nanti kalau itu baru kita sikat, kasih kasar. Dari kasar baru bentuk asli. Jadi kalau dia hanya dikikis begitu aja nanti licin, jadi tidak nampak aslinya. Nah, jadi kita sengaja nanti paling kalau enggak dia dipakai sisir atau pakai kuas kasar, digosok dia sebelum apa, jadi nampak dia kasar-kasar. Nah, jadi itu teknik kita bagaimana seolah dia itu nanti hasilnya seperti asli batu. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih dulu. Ini sudah beberapa sudah rupanya kami selama ini tidak tahu bahwa ini Adu Sifatele. Nah, ini dari aksesorisnya ini tadi kan tadi ada baluse, perisai, kemudian ada tombak. Nah, selain dari itu, ini ada kan kita lihat aksesoris yang lain di sini ada baju, ada celananya ini, ada apa ikat kepala ini. Bolehkah Bapak mungkin bisa memberitahukan kepada kami, menjelaskan kepada pemirsa juga kira-kira apa topi yang biasa digunakan? Kalau ini hanya apa ikat kepala saja, pada dasarnya ini ikat aduh saya lupa bahasa Niasnya. Lairu, ya ini lairu. Nah kemudian ini saiwe. Ini sebetulnya dia untuk di sini sebetulnya ada untuk tali untuk ikat pinggang untuk menyangkut. Apa namanya ini tadi Pak? Saiwe. 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 Ya ini nama ini saiwe. Ya. Jadi tangan ini untuk masuk dulu ini terpisah balusenya ini ada. Tapi ini bisa dibuat kalau dicari baluse yang kayu yang apa. Tinggal tempel, dibentuk tempel. Nah ini tombak biasa aja cari dari pipa atau apa bisa dibentuk aja. Kalau bajunya Pak? Ini disebut apa ini kalau zaman dulu? Ini baru ini ada di dalam. Wah ini saya baru Erebazi Oli ya. Erebazi Oli untuk namanya ini untuk Adu Sifatele ini pergi manuver, pergi perang atau pergi berburu sehingga butuh ini baju ereba yang terbuat dari bahan logam juga, ada itu dari seng ya, dari plat supaya itu untuk membantu sebagai
penangkis lah kalau ada, sebagai bentuk perisai juga, bentuk perisai badan.